memuat dokumen kejahatan para elit-elit global yang mereka melakukan kejahatan seksual terhadap anak-anak di bawah umur. Bahkan bukan cuma kejahatan seksual, tetapi mereka gunakan ritual-ritual satanik. Sehingga setelah anak-anak itu dilecehkan secara seksual, mereka dimutilasi kemudian dimakan. Ada yang sisa-sisa organ tubuhnya dijadikan perabotan. Karena kita tahu memang Barat ini mereka penyembah setan. Ada hutan khusus untuk menyembah setan mereka. Memang KTP-nya Kristen mayoritas, ya. Tapi mereka bukan menyembah Tuhan yang sesuai ajaran agama mereka. Mereka lebih kepada penyembah setan. Makanya kita sebut mereka ini adalah terutama pemimpin-pemimpinnya ya. Itu adalah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Mereka termasuk bagian dari yang namanya termasuk bagian dari sabda Nabi SAW, yakunu fi akhir zaman dajjalun kadzabun. Akan datang di akhir zaman dajjal kecil. Karena dajjal yang benarannya belum. Dan dajjal kecil ini pendusta besar. Ya'tunakum bi ahadits lam yasma'una antum wala aba'ukum. Bawa cerita-cerita yang belum pernah kita maupun orang tua kita, kakek nenek kita dengar. Fa iyyakum wa iyyahum, hati-hatilah terhadap mereka. La yudillunakum wa la yaftinunakum. Jangan sampai mereka menyesatkan dan memfitnah kita semua. Sehingga inilah yang kita perlu waspada terhadap kondisi dunia hari ini, tetapi tetap ada yang menjadi pelipur darah pada kita. Ya. Apa itu? Nah, kita suruh peduli yang anak-anak lagi. Sebelum nanti nggak hangat lagi. $2 miliar umat Islam seluruh dunia ini lumpuh. Al-Aqsa terjajah, 40 hari lebih lumpuh. Yang buka ya Israel juga, nggak ada. Yang buka kita nggak. Jadi suka-suka Israel mau buka mau tutup, Al-Aqsa terserah Israel. 2 miliar kita nggak bisa dapat. Di tengah riuhnya era global, kecerdasan buatan, dominasi, supremasi ekonomi, 2 miliar jiwa Muslim lumpuh kolektif. Konflik berdarah di Gaza sampai Sudan. Padahal Allah berfirman, ya. Ini yang sampai sesuai dengan apa yang Rasul nyatakan dalam Al-Furqan 30. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi taqadu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Quran ini sesuatu yang diacuhkan, yang diabaikan, yang tidak diperhatikan. Maka disinilah kita merujuk kepada Ali Imran 139. Allah Subhanahu wa taala firmankan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa sedih, jangan kamu bersikap gila, jangan kamu merasa sedih, jangan kamu bersikap lemah, jangan kamu merasa sedih. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Karena sesungguhnya kamu adalah umat yang paling tinggi derajatnya jika benar-benar beriman. Maka
Jadi jamaah sekalian, ayat ini turun bukan ketika umat Islam dalam masa jaya-jayanya, bukan. Tapi ayat ini turun justru ketika pasca kekalahan pertama di Ghazwatul Uhud, perang Uhud. Saat 70 sahabat terbaik gugur, Rasulullah SAW pun terluka. Orang-orang musyrik Quraisy bersorak-sorai kemenangan. Umat Islam nyaris tenggelam dalam putus asa. Di detik paling gelap dan paling berdarah itulah Allah turunkan ayat wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa lemah, merasa hina, jangan kamu merasa sedih, karena kamu adalah umat yang paling tinggi derajatnya jikalau menjadi orang yang benar-benar. Jadi kalau kita melihat tafsir Imam Sa'di, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, beliau sebutkan bahwasannya ternyata ini penuh. Panas sedikit, Pak. Bisa bermakan. Nanti panas buklok. Surat Al-Imran 139. Belum kelihatan, sudah kelihatan. Bismillah. La tahinu ay la tad'ufu ba'da ma asabakum minal farhi wasyiddah. Jangan kamu lemah setelah apa yang menimpamu berupa luka dan kesulitan. Wa antumul a'laun ay fil akibati wan nasri lakum alaihim. Kamu itu yang paling tertinggi. Pada akhirnya kemenangan adalah milikmu, milik umat Islam. In kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar beriman, haqqan wa shadiqin fi imanikum, beneran imannya, jujur imannya. Jangan kayak modal seperti Abu Jahal, imannya nggak jelas. Ya. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah dia sebutkan ada tathbitun lil mu'minin wa tashji'un lahum. Ini adalah peneguhan bagi orang-orang beriman, dorongan semangat bagi mereka. Yakni la tubalu bima asobakum, jangan terlalu peduli dengan apa yang menimpamu. Fa innal akibata lakum wa nasrul akhir lakum, karena sesungguhnya akhir yang baik adalah milikmu, kemenangan terakhir adalah milikmu. Li'anna lakum ma yujibun nasra wa wal imanus sahih wal amalus salih. Karena sesungguhnya kamu memiliki apa yang menyebabkan, yang mewajibkan kamu layak mendapatkan kemenangan. Apa itu? Al-imanus sahih, iman yang benar. Wal amalus salih, amal yang salih. Jadi kalau kita cek, kembalikan dengan ayat ini para jemaah, justru di sinilah kuncinya, bahwasannya ya, kemenangan itu ternyata bukan tentang kekuatan ekonomi, politik, militer, bukan. Kemenangan itu adalah al-imanus sahih, iman yang benar.
wal amal sholih, dan amal kebaikan. Inilah tapi ya. AS dan sekutunya mungkin memiliki superioritas militer absolut, tapi mereka kena krisis asobiyah, para jamaah. Krisis asobiyah. Perlu saya ingatkan bahwa asobiyah ini bukan fanatisme Buddha dalam pengertian ini. Asobiyah yang di sini maksudnya adalah solidaritas nilai. Makanya kata Ibnu Khaldun dalam kitabnya Al-Muqaddimah, beliau mengatakan asobiyah ini, solidaritas nilai-nilai kebaikan, itulah kunci kekuatan sebuah kaum, suatu umat, sebuah negara. Yang Amerika nggak punya sekarang. Makanya kan Amerika demo ramai besar para jamaah. BBM naik, mereka semua protes. Ya, mereka memprotes kebijakan menginvasi Iran. Mereka protes kenapa kita selalu harus nyusoni Israel, bahasa gitu kan. Protes mereka. Ya. Nah, punya. Tidak perlu kehancuran aja berarti. Tapi Islam memiliki embrio asobiyah terkuat di muka bumi. Teori Ibnu Khaldun. Jadi kalau kekuatan ikatan keimanan diaktifasi kembali, kebangkitan umat bukan khayalan, melainkan sebuah keniscayaan matematis sejarah. Asobiyah, solidaritas, nilai-nilai kebaikan. Ini memang kan, kata Allah kita ini, wa antumul a'laun, umat yang tertinggi derajatnya. Tapi kok masih jauh, Pak? Masih jauh. Udah 100 abad. Udah 100 abad para jemaah. Kok masih saja belum ada tanda-tanda. Kok 100 abad? 1 abad 100 tahun. Lama banget 100 abad. Keliru, mohon maaf. 1 abad. Sudah 1 abad para jemaah. 1 abad kita ini. Runtuh, hancur, terpuruk. Nah, menariknya 1 abad yang lalu, 100 tahun yang lalu, ulama dari Al-Jazair itu kirim surat kepada Syekh Syakib Aslam. Beliau dari Libanon, tapi sudah lama tinggal di Turki. Makanya disebut ulama Turki, pak ulama Libanon. Syekh Syakib Aslam. Ulama Al-Jazair ini ngirim surat kepada beliau. Suratnya itu pendek, cuma pertanyaan, tapi dijawab dengan buku. Menjawab pertanyaan dari ulama Al-Jazair, dijawab oleh Syekh Syakib Aslam. Judul bukunya adalah Limada Ta'akhkharul Muslimun wa Taqaddama Ghairuhum. Kenapa umat Islam mundur sementara umat lain Islam malah maju? Surat pertanyaan dari ulama Al-Jazair ini dijadikan buku, dijawab, judulnya itu dijawab oleh Syekh Syakib Aslam. 100 tahun yang lalu. 100 tahun yang lalu kan runtuhnya Turki Utsmani. 100 tahun yang lalu kan umat Islam memang benar-benar terpuruk ketika kalah Perang Dunia Pertama, perpecahan dan lain sebagainya. Dan pertanyaan 100 tahun yang lalu dan jawabannya masih relevan kita bahas di tahun ini pada jemaah. Karena memang kita sepertinya belum kita terlalu banyak nyeruput. Sama aja masih seperti itu. Maka Syekh Syakib Aslam beliau menjawab 6 pertanyaan. 1 pertanyaan dijawab 6 jawaban yang perlu kita jawab hari ini. 1. Kenapa umat terpuruk, mundur, hancur, lebur, gak bangkit-bangkit? Beliau jawab,
karena tarkul Quran was sunnah. Umat ini meninggalkan sumber kekuatan sejatinya, meninggalkan Quran dan sunnah. Quran tidak jadi cetak biru peradaban. Quran direduksi hanya ritual keberkahan, berebut ganjaran kebaikan tanpa ruh yang bisa bersarang di jiwa-jiwa orang beriman. Quran hadir di setiap rumah kaum muslimin, tapi fungsinya bergeser hanya sebagai hiasan atau dibaca semata untuk mengusir musibah. Mujarobat. Jargon Islam dihafal, namun nilai-nilai operasionalnya keadilan, integritas, keberanian, ikon, profesional ditinggalkan dalam institusi, dalam pasar, dalam kehidupan politik. Kalau gitu kan, mana mungkin rata-rata kepala daerah kena KPK semua. Kepala-kepala wilayah kena KPK. Yang terbaru, Kejaksaan Agung menangkap ketua Ombudsman. Padahal Ombudsman itu fungsinya mengawasi penyelenggaraan publik. Ditangkap sama Kejaksaan Agung. Waduh, gimana ya? Kita inginkan kejayaan peradaban awal, tapi menolak meminum dari mata air yang sama yang membesarkan peradaban tersebut. Quran Sunnah cuma jargon, Quran cuma dihafal. Udah bagus sih, daripada enggak. Quran dibaca udah bagus, tapi kurang. Quran dijadikan sumpah, tapi tidak digunakan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Itu yang pertama, kata Syekh Syakib Arslan. Yang kedua, al-jahlu. Al-jahlu fil ilmi, jahil dalam urusan ilmu. Agama Islam, agama yang Qurannya dibuka dengan perintah Iqra, bacalah. Tapi justru para jemaah, kebesaran umat ini dulunya dibangun di atas fondasi perpustakaan, observatorium, laboratorium. Hari ini umat Islam menderita penyakit kebodohan sistemik, tertinggal dalam literasi, riset dan penguasaan teknologi. Bagaimana kejayaan peradaban Islam ketika di masa-masa itu, di masa-masa mereka benar-benar memuliakan ilmu, memuliakan orang yang berilmu, memuliakan aktivitas ilmu pengetahuan. Kalau nggak dibuka jadi kami tunggu di struktur dulu, nggak ada disebut kalau dia. Mohon maaf, cuma saya aja yang nyuput dari tadi. Mohon maaf. Nah, ini ya, Islamic intelektual, ini tuh dia. Atau Islamic intelektual religion. Maaf, bukan ini. Maaf, ini tuh. Hai, ini benar. Bagaimana? Berjamaah. Ketika Islam memuliakan ilmu berdasarkan Iqra, para jemaah, ya, lahir tokoh-tokoh hebat, Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, Al-Biruni, yang mengukur bumi, Pak, pencipta
pencipta peta dunia, dan petanya itu bukan data para jamaah, ya kan? Terlalu orang bilang bumi datar terlalu. Ilmuwan kita sudah bicara ini sekitar 1000 tahun yang lalu. Ibnu Haytham yang bikin proyektor, Pak. Bukan bikin proyektor, maksudnya dari teorinya itu kemudian berkembang fotografi, proyektor dan lain sebagainya, ya. Sampai yang perlu kita ingat, mereka pun ya membangun Fatimah Al-Fikri, ini yang membangun universitas tertua di dunia, namanya Al-Jami' Al-Qarawiyyin, yang ada di Maroko. Dari ini universitas tertua yang ada di Maroko. Jadi bukan Oxford, bukan Cambridge, bukan apalagi itu Stanford, ya. Al-Jami' Al-Qarawiyyin itu tertua, termasuk pula Al-Jami' Al-Azhar, ya. Termasuk juga Universitas Al-Azhar. Yang mana kalau kita tahu dahulu mereka itu ini para jamaah, ya, menerjemahkan karya-karya ke dalam bahasa Arab, itu karyanya ditimbang para jamaah setara 3,5 miliar, ditimbang dengan emas. Jadi ada ilmu dari Yunani, ilmu dari Eropa, ilmu dari India, dari Cina, diterjemahkan dengan bahasa Arab sama kama khalifah, diganti ditimbang emas. Guru besar Madrasah Nizamiyah, tingkat profesor, gaji bulanannya 210 juta per bulan. Kalau profesor di negeri kita para jamaah, tunjangannya saya tahu karena saya lihat skepnya 1.250.000 per bulan. Masih lebih besar gajinya SPPG 6 juta per bulan. Supirnya tuh ya 6 juta per bulan. Guru tingkat dasar mutlak, guru SD 35 juta per bulan. Itu kalau kita bicara tentang ilmu pendidikan yang dimuliakan. Makanya karena kita tidak peduli dengan ilmu, akhirnya yang kita dapati secara data negeri Islam itu mendominasi peringkat bawah dalam indeks pendidikan dan literasi dunia. Ya. Paten teknologi modern, kecerdasan buatan, riset sains hampir seluruhnya dikuasai oleh asing. Dari 1000 pemenang hadiah Nobel Sains, ya, karya penghargaan paling bergengsi di dunia urusan ilmu pengetahuan, sejak tahun 1900 sampai sekarang, yang dari dunia Islam cuma 15 orang. Bandingannya 1000 banding 15. Ya. Inilah kata Syekh Syakib Aslan, kenapa kita runtuh? Karena al-jahl. Yang kedua, al-khilaf wal tafarruq wal furqah, perselisihan, perpecahan. Allah katakan wala tanaza'u fatafshalu wa tadhharu hukum. Jangan kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang. Energi umat Islam terkuras bukan oleh musuh dari luar, melainkan konflik dari dalam. Perselisihan internal atas nama mazhab, politik identitas, nasionalisme sempit, perebutan tahta telah menguapkan wibawa dan kekuatan umat Islam secara keseluruhan. Selat Hormuz, terusan Suez yang dikuasai Yaman sama Iran, yang dunia masih membutuhkan minyak-minyak dari negara-negara Islam.
Karena negara-negara Islam menguasai 50% minyak dunia. Sebenarnya kita bisa mengontrol, kita bisa mendikte, kita bisa mengatur ekonomi dunia kalau bersatu. Tapi ternyata negara-negara yang punya minyak, mereka lebih mementingkan negaranya sendiri-sendiri. Dunia Islam terpecah ke dalam 57 negara yang seringkali tidak memiliki kesepakatan diplomasi, ekonomi atau militer yang solid. Musuh bergerak satu kesatuan, kita tersandra oleh batas-batas ciptaan kolonial Pakistan, Afghanistan perang. Pakistan nama Afghanistan perang. Tragedi Gaza cermin paling brutal dari penyakit ini. 2 miliar umat Islam menyaksikan genosida 2 tahun lebih, tapi tidak mampu menghentikan mesin perang Israel karena ketiadaan kesatuan komando. Mau pasukan perdamaian dunia Injil bagaimana? Itu mereka punya perintah tidak boleh menyerang, tidak boleh membalas. Itu perintahnya, Pak. Pasukan perdamaian dunia Injil yang tiap 3 bulan sekali, setiap 6 bulan sekali, sementara kita diblokir untuk berangkat ke sana, itu tidak boleh menyerang dan tidak boleh membalas. Masih mending di Papua para jemaah, boleh menyerang dan boleh membalas. Tapi di Libanon nggak boleh menyerang, nggak boleh membalas. Jadi kayak sudah setor. Yang keempat, at-taqlidul a'ma. Loh, jam saya masih kurang 3 menit. Taklid buta. Saya sakit asal mengkritik keras daya kritis umat, sikap membebek pasif, ya, menerima tradisi kuno yang tidak lagi relevan dengan tantangan zaman tanpa filter dan pemikiran kritis. Malah taklid kepada Barat, mengadopsi seluruh budaya, standar nilai, cara hidup Barat secara membabi buta. Meyakini bahwa menjadi modern berarti harus melepaskan identitas Islam, kita gabung sama Barat saja. Enggak itu. Enggak itu. Kelima, lemahnya etos kerja dan semangat jiwa. Oke, bukan perang fisik iya, tapi puncak kesungguhan segala bidang, belajar, berwirausaha, meneliti, membangun peradaban. Ya. Umat ini mundur karena kehilangan ketangguhan mental untuk bekerja keras. Kita ini punya fatalisme, berlindung di balik konsep takdir. Sudah takdir. Mentalitas konsumtif, puas menjadi konsumen atas produk dan teknologi bangsa lain tanpa ada ambisi kuat beralih menjadi produsen, selalu jadi konsumen. Nggak profesional, marah korupsi ya. Yang keenam yang kita pasti tahu para jemaah, penyakit sepanjang zaman sampai hari kiamat, penyakit al-wahn, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ya. Kita ini sindrom makanan di atas mangkuk dimakan sama bangsa-bangsa lain. Nah, kalau kita cek, jemaah ini matrik diagnosisnya, ya, dimensi kerusakannya dan dampak geopolitik. Nah, kita perlu paham mengapa kita belum mencapai puncak peradaban. Gimana caranya supaya kita bangkit? Tadi persoalan masalahnya, sebabnya 100 tahun yang lalu sudah kita bahas. Terus kenapa kita belum bangkit para jamaah? Inilah yang perlu kita bahas. Apa yang harus kita lakukan para jamaah untuk menjadi bangkit? Kita menjadi arsitek kebangkitan para jamaah. 4 pilar aja, nggak usah banyak-banyak para jamaah. Tapi sayangnya waktunya sudah
mudah-mudahan ada usia, ada kesempatan kita akan bahas di pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk yang ditakdirkan menjadi pelopor dan pendukung kebangkitan umat Islam. Amin. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Shallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.